Kalau hatinya baik, hatinya bersih, pikirannya bersih, perasaannya bersih, lisannya bersih, telinganya bersih, sikapnya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, nanti pikirannya kotor, perasaannya juga jelek, sikapnya juga buruk. Ya. Mana dalilnya? Coba antum buka Al-Quran surat 22 ayat 47. Surat Al-Hajj ayat 47. Wah, ini keren juga nih Pak. Baru mulai kita sudah ngantuk ya. Atau karena saya kelembekan ngajarnya. Tapi ya itulah umat Islam itu memang nikmat. Ngaji aja ngantuk ya. Orang-orang pengen tidur aja susah loh akhi. Kita itu saking nikmatnya dengerin pengajian tidur lah. Tapi saya husnudzon lah sama antum. Kenapa antum ngantuk? Karena tadi malam intikaf sampai pagi ya. Insya Allah. Ini, kalau bari insya Allah itu berarti belum itu. Kalau alhamdulillah baru sudah. Kalau insya Allah itu baru mau itu. Baru mau malam kan? Ganjil, Masya Allah. Serius nih Pak. Baik, sudah ketemu ya? Anda bacakan. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Quran surat 22 ayat 46. Apa kata Allah? Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Mereka punya apa? Punya akal. Akalnya berpikir. Bukan orang bodoh. Pinter, ngerti, paham. Mereka punya telinga. Telinganya dengar. Bukan nggak pernah dengar nasihat. Bukan nggak pernah datang ke kajian. Sungguh yang buta itu bukan matanya. Tapi yang buta hati yang tersimpan di dalam dadanya. Kalau hati sudah buta, Pak, pikiran pun tidak bagus. Ini tidak bagus. Ya, jelas ya. Penting nggak kalau begitu hati? Penting. Makanya ada dikasih tema ini. Baik, yuk kita mulai satu persatu. Menurut ulama, hati itu ada 3 macam, Pak. Ya. Satu, ada hati yang disebut namanya hati yang bersih atau selamat. Kita sering menyebutnya dengan istilah qalbun salim. Hati yang bersih. Dan itu harus tahu nih, yang menyelamatkan kita kelak di akhirat itu bukan karena kebanyakan ibadah kita, tapi karena kebersihan hati kita. Bingung ya? Enggak. Dalilnya Quran. Ayo dibuka. Surat 26 ayat 87, 88, 89. Sudah ketemu? Ini doa Nabi Ibrahim. Surat Asy-Syu'ara, surat 26. Afalam, sudah ketemu belum? Ayat ke-87, 88. Ini doa Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malu wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Itu doa Nabi Ibrahim apa? Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Nanti orang dibangkitkan tuh Pak, dari kubur. Ada yang bahagia, ada yang suram Pak. Hina. Beliau bicara begitu, doa begitu, kenapa? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari dimana nanti itu harta yang kita habis-habisan ini dan anak yang kita banggakan tuh nggak ada manfaatnya. Lalu apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah kelak dengan hati yang bersih. Tidak ada penyakit lah kira-kira. Sudah ya sampai sini ya? Itu hati yang pertama. Namanya hati apa? Qalbun salim. Yang kedua, hati yang sakit. Hati apa? Sakit. Bukan liver ya. Apa? Hepatitis. Nah, ini bicara soal psikis ya.
Apa maksudnya? Ya, hati yang sakit biasanya Pak, Ibu, hati yang sakit itu melekat pada orang yang punya sifat munafik. Ya. Entah munafik i'tiqadi ataupun munafik amali. Paham bedanya nih? Ya, alhamdulillah. Emang kudu jujur ya Pak. Kadang-kadang kita ngangguk-ngangguk gitu, padahal paham enggak gitu. Itu repot Ustadznya itu. Apa itu munafik i'tiqadi? Munafik keyakinan. Memang dia nggak percaya kepada Allah. Dia cuma pura-pura Islam. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Digambarkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat ke-8. Tidak usah dibuka lama. Yang kedua adalah munafik amali. Yang secara keyakinan dia nggak munafik. Tapi kelakuannya yang munafik gitu ya. Ya Pak ya. Pak. Coba saya tanya satu orang. Antum. Boleh saya tanya nggak? Boleh. Antum nggak usah takut. Tanya. Biasa-biasa aja. Oke. Pertanyaannya gampang. Jawabnya harus jujur. Kalau nggak jujur, nilai puasanya hilang. Yang kedua, masuk neraka. Gini lagi. Antum yakin nggak sama Allah? Banget Ustaz. Percaya Allah, malaikat, kitab, Rasul. Udahlah beriman. Lisan, hati, dan perbuatan. Tapi antum masih suka bohong nggak? Nggak usah suka deh. Pernah nggak? Sifat apa itu? Munafik. Berarti kita munafik amali. Gitu loh. Kita ini suka nggak sadar. Kalau kita punya perbuatan yang munafik. Namanya itu munafik perbuatan. Tapi hati kita kan enggak. Ya, kalau i'tiqadi itu memang keyakinannya sudah tidak ada sebenarnya. Pura-pura saja gitu ya. Baik. Jadi penyakit itu, hati sakit itu menempel pada orang munafik. Mana dalilnya? Buka Al-Baqarah ayat 10. Ya, dibuka. Sudah ketemu? Baik, surat 2 ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi hati yang sakit itu menempel pada orang munafik. Penjelasannya Al-Baqarah ayat 10. Apa kata Allah? Di dalam hati mereka, merekanya itu siapa domirnya itu? Merekanya itu kembali ke ayat 8, orang munafik. Ada penyakit. Dan Allah menambahkan penyakit itu. Betul nggak? Dan bagi mereka siksa yang teramat pedih disebabkan oleh dusta-dusta mereka. Loh, coba deh. Kok penyakitnya bertambah? Nih. Penyakit itu ada fisik, ada psikis. Itu perbedaannya luar biasa, Pak. Sekarang, kalau antum punya penyakit fisik, katakanlah pusing begitu. Penderitanya itu ngerasa sakit apa enggak? Ya. Antum kalau pusing ngerasa pusing kan? Kalau sakit perut ngerasa sakit enggak? Karena penderitanya merasa sakit, maka dia ingin hilang tuh sakit tuh. Sampai pusingnya hilang, sakit perutnya hilang. Maka antum minum obat. Ternyata minum obat nggak sembuh, antum usaha lagi ke dokter. Udah nggak sembuh, second opinion. Sampai hilang. Kenapa? Karena penyakitnya terasa sakit. Tapi ingat antum, penderita penyakit hati itu, penderitanya itu nggak pernah ngerasa sakit. Kalau dia ngerasa sakit saja tidak, mungkin nggak mau berobat. Nggak mungkin. Oh ngerasa sakit aja enggak kok. Maka dia nggak pernah ngerasa sakit, akhirnya penyakit itu terus bertambah, akumulatif kan. Tersimpan numpuk tuh dalam dirinya. Karena nggak ngerasa. Kalau nggak ngerasa ya nggak pengen sembuh. Namanya juga nggak ngerasa. Sekarang saya tanya, ada nggak pembohong ngerasa pembohong? Ngerasa, ada nggak orang yang suka bohong tuh ngerasa dirinya pembohong? Akhi, bangun. Wah kacau antum ini. Anak ngaji memang pelan begini, akhi nggak bisa teriak-teriak kan. Udah tua. Ya. Udah bangun belum? Udah ya, alhamdulillah. Kalau enggak saya kasih doa anti ngantuk nanti antum. Kenapa? Antum belum tahu? Belum tahu. Saya ajarin. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kenapa antum ketawa? Itu doa apa itu?
Ah itu doa anti ngantuk namanya. Kalau doa ngantuk, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Udah. Ya, baik. Nanti kalau antum udah ngantuk, baca doa itu lagi. Tadi sampai mana? Bohong. Ya, penyakit hati. Ada nggak orang bohong tuh ngerasa dirinya pembohong? Nggak ada. Akhirnya kan jadi pembohong terus kan? Nah, itulah penyakit yang terus bertambah. Sekarang gini deh. Orang kalau udah bohong sekali, bohong 2 kalinya itu fardu ain. Bohong ketiga kali fardu kifayah. Bohong keempat kalinya Pak, sunnah muakkadah. Bohong kelima kali sunnah doang. Bohong ke sana lagi baru apa? Mubah, baru makruh, baru haram. Kenapa? Karena orang kalau bohong itu, sekali bohong, wajib dia bohong kedua kali. Untuk nutupi bohong pertama. Dia bohong kedua, harus bohong ketiga. Karena untuk menutupi bohong kedua, ya wajib dia bohong ketiga. Akhirnya jadi pembohong. Itulah penyakit-penyakit yang melekat. Ya, pelan-pelan ya. Nggak apa-apa. Saya ngajar nggak mau teriak-teriak, pelan-pelan. Tapi antum dapat. Antum ngantuk nggak apa-apa. Antum tidur, Anda pulang. Sudah yakin? Jadi yang kedua apa? Hati yang sakit. Yang ketiga adalah hati yang mati. Oh, kalau sudah mati ini repot. Hatinya mati. Nah, itu sudah repot tuh. Ya, itu biasanya orang-orang sudah fasik. Ya, kafir, hatinya sudah mati. Baik, sekarang yuk kita jelaskan apa sih penyebab hati sakit dan matilah. Begitu ya. Apa penyebabnya? Pelan-pelan, mudah-mudahan antum bisa renungkan dengan baik. Kenapa penting memahami ini? Hati itu ya seperti raja. Anggota tubuh kita ini adalah bala tentaranya. Bala tentara itu tergantung rajanya. Makanya tadi saya bilang, rajanya baik, baik semua. Rajanya rusak, rusak semua. Itulah kalau hati orang itu baik, baik semua nanti. Kalau hatinya kotor, rusak, kotor semuanya. Nah, ini yang mau kita pahami. Apa sih sebab-sebabnya? Sampai hati itu menjadi mati, sakit. Ya, pelan-pelan dari yang paling ringan. 1, perhatikan baik-baik. Hati itu mati, sakit lalu kemudian mati, penyebab yang pertama adalah banyak bicara. Banyak apa? Banyak bicara. Nenteng ya sepertinya ya. Betul nggak? Maka hati-hati. Konsep Islam tuh keren loh. Apa konsep Islam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata yang baik saja atau kalau tidak diam. Kenapa ada konsep itu? Jangan sampai ada penyesalan. Karena lisan ini bukan hanya membuat Anda sengsara di dunia, tapi hati ini menjadi mati. Mana dalilnya? Ulama memang debatable soal validitas hadis ini tentang apakah sah atau tidak. Hadis dari Ibnu Umar. Antum perhatikan baik-baik. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah SAW la tuksirul kalam bighairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Wa inna ab'adan nas minallahi ta'ala al-qalbul qasiyih. Kata Nabi, jangan kalian banyak bicara. Selain bicara yang mengingatkan kita kepada Allah. Apa penyebabnya? Banyak bicara, selain bicara yang mengingatkan kita kepada Allah, akan membuat hati keras. Sungguh, kata Nabi, yang membuat orang itu jauh dari Allah karena hatinya keras. Saya ulangi ya. Banyak bicara membuat hati keras. Hati yang keras membuat orang jauh dari Allah. Maka hati-hati dengan lisan ini ya. Jangan antum anggap enteng. Kata sahabat Umar bin Khattab. Ini sahabat Nabi yang sangat terkemuka. Khalifah kedua. Antum perhatikan. Man kathura kalamu. Siapa orang banyak bicara. Kathura saqatuh. Maka pasti banyak tergelincirnya. Ya betul nggak? Banyak salahnya. Wa man kathura saqatuhu, siapa orang banyak tergelincirnya, kathurat dunubuh, maka pasti akan banyak dosanya.
Wa man kathurat dunubuhu fannaru aula bih. Siapa orang banyak dosanya, maka neraka yang pantas baginya. Banyak bicara, banyak tergelincir. Banyak tergelincir, banyak dosa. Banyak dosa, neraka yang pantas baginya. Dan ingat loh, yang membuat orang banyak masuk neraka itu, kata Nabi, penyebabnya cuma dua. Nabi ditanya oleh sahabat, an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Ya Rasulullah, perbuatan apa sih yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk neraka? Antum tahu kata Nabi apa? Yang pertama al-fam, yang kedua wal farj. Apa itu al-fam? Mulut. Wal farj dan kehormatan. Mulut dan kehormatan. Hati-hati dengan lisan. Nabi benci betul orang yang banyak bicara. Antum, halo, tes, halo. Atau saya telepon satu-satu biar antum mau. Oke, Anda tanya, antum punya kitab Riyadhus Shalihin nggak di rumah? Punya. Nanti cek di hadis nomor 631. Sanadnya dari Jabir. Kata Rasul begini. Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati ats-tsartsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhikun. Qalu walaqad alimna ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun famal mutafayhikun qala al mutakabbirun. Jadi kata Nabi begini. Sungguh orang yang paling aku benci. Dibenci Nabi, oke. Dan orang yang paling jauh tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat. Kalau jauh dari Nabi kira-kira dapat syafaat apa enggak? Udah jauh deh. Jauh dari Nabi ya jauh dari syafaat. Antum tahu siapa orang-orang itu? Yang pertama ternyata adalah mereka yang paling banyak bicara. Banyak ngobrol. Dan kedua, kalau bicara dibuat-buat. Yang ketiga, orang yang bermulut besar. Itu orang yang paling dibenci oleh Nabi. Kenapa? Banyak bicara. Maka Nabi memberi jaminan begini loh. Mayyadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah. Kata Nabi, siapa orang mampu menjamin apa yang ada di antara kedua rahangnya, mulut, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, kehormatan, kata Nabi, maka kujamin dia dapat surga. Ini berarti kan yang paling bermasalah. Makanya mulut itu membuat hati mati. Hati keras. Maka jaga ya, akhi. Saya ingin ingatkan antum. Karena ini panjang bahasanya. Satu. Antum jangan bicara deh kalau antum nggak paham. Jangan bicara kalau enggak. Sekarang ini kan kita kalau bicara kayak yang paling ngerti gitu. Ngerti enggak ya kayak paling ngerti. Apalagi kalau soal politik. Insya Allah. Hati-hati. Ancamannya coba lihat dalam Quran. Surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian nggak ngerti. Mata, telinga, hati semua dimintai tanggung jawab oleh Allah. Ya. Jadi kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. Lebih baik diem. Ya. Orang ngomong tuh ada berapa macam sih Pak? Orang bicara itu ada berapa macam? Ada 3 macam ya Pak ya? Satu tuh Pak, ada orang bicara mikirnya belakangan. Ya, udah bicara baru, kenapa gue ngomong gitu ya tadi ya? Tapi itu udah di baris krim, baru ngomong gitu. Baru sadar. Saya sering bilang loh gini, kalau umat Islam tuh mau pakai syariat Islam dalam soal bicara, maka cybercrime nggak penting.
Iya, hukum itu nggak penting. Kenapa? Karena umat Islam sudah menjaga diri. Tapi karena umat Islam nggak jaga diri, ini repot. Lisan. Ya, jadi ada orang bicara itu mikirnya kapan? Belakangan. Dia ngomong baru mikir. Saya kasih contoh gampang deh. Saya kasih contoh yang gampang deh. Halo, Bu. Bangun, Bu. Nih, teman saya nih. Siapa tuh namanya, Aki? Dito. Katanya pernah jemput anak Rawamangun ya. Nah. Masya Allah. Maka tanyanya tadi spesifik banget. Ustadz masih di Rawamangun katanya. Antum tahu, anak pernah jemput Ustadz naik ke Rawamangun. Oh gitu, tahu. Tapi setelah itu nggak datang lagi ya. Ya, memang begitu Pak. Ustadz itu deritanya seperti itu Pak. Orang telepon Ustadz, butuh Ustadz itu kalau lagi susah. Serius? Ustadz, anak pusing Ustadz. Gimana Ustadz, anak begini-begini. Ibu kayak suami kayak begitu. Tapi kalau enak, enggak telepon Ustadz. Nggak ada cerita, Pak Ustadz, anak dapat rezeki. Anak mau ajak Ustadz makan. Nggak ada itu cerita itu. Kecuali nanti di sini insya Allah. Itu mengharap namanya. Tayyib, ikhwani wa ikhwati fillah. Kadang-kadang kita itu enggak sadar ya. Kalau ternyata bicara itu membuat hati kita rusak. Dan kadang-kadang kita nggak tahu tuh, bicara itu udah bicara baru mikir itu. Ini saya kasih contoh. Saudara saya nih, misalnya kerja. Ana tanya, gaji antum berapa? 5 juta. Beliau bersyukur dengan gaji 5 juta itu. Happy hidupnya, nyaman. Tapi Ana bilang, ya Allah, antum sekolah lama-lama, kuliah bagus-bagus, cuma dihargain 5 juta. Akhirnya apa? Protes kan ke bosnya kan, bos minta gaji naik. Nggak disetujuin sama bosnya. Akhirnya kerjanya malas-malasan. Lama-lama ya dipecat ya. Itu gara-gara siapa itu? Gara-gara siapa? Gara-gara Ustadz tadi bilang, cuma 5 juta. Seolah-olah membela, tapi sedang menghancurkan dirinya. Itu loh. Maka kita ini kadang-kadang bisa bicara lembut, tapi kita tidak pernah berpikir akibat apa yang kita bicarakan. Betul atau enggak? Nih yang kedua. Kita ini suka gampang bicarain orang. Padahal antum bisa jadi bangkrut gara-gara itu. Ana bilang nih, kalau Ana bicarakan nih saudara saya nih. Saya bicarakan kejelekannya. Ana tinggal datang minta maaf. Betul atau tidak? Betul enggak? Sekarang kalau antum bicara tuh menteri, pemerintah, presiden. Terus apa yang antum bicarakan salah? Gimana cara antum minta maaf? Coba. Tapi orang begitu entengnya bicara soal itu. Padahal kata Nabi, man qala akhi, siapa orang bicara saudaranya, ma laisa fihi, yang kalian bicarakan itu tidak ada pada saudaramu itu, askanahullah ratghatal khabal, maka Allah akan tempatkan orang itu di lumpur neraka. Coba antum bayangkan. Tapi asik begitu loh gitu ya. Kita bicara orang yang kita nggak punya akses untuk minta maaf loh. Nyilu betul ya. Waduh, akhi. Ayo berpikir akhirat lah. Udah deh. Udah ya, bicara udah. Satu. Yang kedua orang bicara itu gimana? Kalau tadi bicara mikirnya belakangan. Yang kedua adalah mikirnya lebih dulu. Nah orang kayak gini nih hati-hati. Ini saya bicara nyakitin orang apa enggak? Ini saya bicara nyinggung orang apa enggak? Ini saya bicara membawa orang ke neraka apa enggak? Ini saya bicara ini bagaimana baik atau enggak? Itu orang yang hati-hati. Ini loh konsep Islam. Sebab semua yang keluar dari diri kita itu ada pertanggungjawaban. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tak ada yang melesat dari lisanmu itu kecuali dalam pantauan Allah, raqib atid. Hati-hati ya. Ya sudahlah. Yang terakhir, ada orang bicara nggak pernah mikir. Itu namanya apa itu? Asbun. Asal bunyi. Yang penting ngomong aja. Nah ini banyak orang-orang kayak gini sekarang. Hati-hati ya. Kita muslim tidak boleh begitu. Nah itu satu. Jadi yang menyebab hati mati apa tadi? Apa tadi? Banyak bicara. Ini singkat-singkat aja ya. Yang kedua. Apa penyebab hati mati yang kedua? Catat baik-baik ya. Makanan haram. Syubhat haram. Mati hati kita nanti.
Sekarang orang peduli dengan makanan syubhat, dengan makanan haram. Cuek. Padahal itu dampaknya berat dalam kehidupan ini. Sampai ke akhirat. Antum punya hadis arba'in nggak di rumah? Nggak punya ya? Nanti beli. Hadisnya kecil. Buka di nomor 6. Sanadnya dari Abdullah Nu'man bin Bashir. Rasul berkata begini. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa umurun bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas faman ittaqa 'ala syubhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al hima yushiku ay yartafi 'ala inna likulli malikin hima wa inna hima Allah ma'rimuha ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Paham enggak? Untung antum enggak bilang amin. Nah, itu yang saya takut tadi, amin itu ya. Suruh ngulang lagi ya Pak, Masya Allah. Jangan kayak film Bajai Bajuri ya. Anda pernah film Bajai Bajuri nggak dulu? Zaman-zaman dulu lah, masih muda itu. Ada orang Arab namanya Said ya. Tahu apa? Said, sama-sama ya. Antum manggil beliau Said ya. Namanya siapa? Said. Ada pamannya datang dari Saudi ya, dari Arab. Ada acara begini, ngobrol berdua, yang lain bilang amin. Itu kata pamannya bingung. Nahnu natahaddath lima yaquluna amin. Said, kita lagi ngobrol kenapa mereka bilang amin? Amin. Kata pamannya jahilun la ya'rifun wa la yafhamun. Bahasanya itu gini, Pak. Dasar tolol bodoh enggak ngerti. Amin. Itu repot ya. Baik, Pak. Apa hadis itu bilang? Perhatikan antum. Halal itu jelas. Haram jelas. Halal jelas, haram jelas. Yang ada antar keduanya itu adalah syubhat. Tapi banyak orang tidak tahu dan tidak mau tahu. Makanya muncul kata-kata apa? Halal apa haram ya? Halal aja ya. Ustaz, cari yang halal. Yang haram aja susah Pak Ustaz. Seolah-olah Allah tidak menyediakan perkara halal. Begitu entengnya, padahal dampaknya buruk. Ustaz. Banyak Pak Ustaz. Haram. Berapa kata Ustaznya? Saya bilang 500 juta Ustaz. Haram ya. Ustaz, padahal tadinya saya niat Ustaz 200 juta buat Pak Ustaz. Angkat dulu. Cakap ini khilafiyah. Repot kalau sudah begitu. Ya Allah. Kalau sudah fulus sudah. Allah. Lain apa? Ikhtilaf katanya. Itulah orang Indonesia makanya suka berseloroh gimana? Bil fulus kullu mulus, tanpa fulus manfus katanya. Taib ya akhi. Lalu kemudian kata Nabi, siapa orang menjaga dari yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Siapa dia menjerumuskan pada yang syubhat, maka dia jerumuskan pada yang haram. Seperti pengembala yang tidak boleh mengembala di sebuah area, dia mengembala di pinggir-pinggirnya. Siapa bisa halangi binatang masuk ke dalam? Tidak ada. Saya potong aja ya. Ujung hadis itu bilang gimana? Tahukah kalian? Dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging loh. Kalau segumpal daging itu baik karena dijaga dari makanan haram syubhat, maka baik seluruh tubuh kalian. Tapi jika segumpal daging itu rusak karena kalian tak jaga dari makanan syubhat dan haram, maka rusak seluruh tubuh kalian. Itulah hati. Maka jagalah dari makanan yang haram, syubhat. Hati-hati ya. Kalau kita mau ikuti hidup ini kan nggak pernah kelar. Antum tahu Rasul pernah bilang apa? Madi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin. Tidaklah 2 ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing. Tidak akan lebih bahaya daripada orang yang rakus terhadap dunia. 2 serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing. 1 kambing makan berdua kelar sudah. Betul atau tidak? Tapi kalau orang rakus, bukan cuma nasi yang dimakan, batu dimakan, aspal dimakan. Betul nggak? Besi pun digerogotin. Nah, itu kenapa? Rakus. Nih, pesan sahabat Ali. Perhatikan baik-baik ini. Ini pesan sahabat Ali. Irtahalatid dunya mudbirah. Wartahalatil akhirah muqbilah. Walikulli wahidatim minhuma banun.
wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisaba wa ghadan hisabun wala amala. Apa kata sahabat Ali? Perhatikan agar kita tidak rakus, akhi. Dunia akan pergi ninggalin kita. Sedangkan akhirat akan datang menjemput kita. Masing-masing keduanya, dunia dan akhirat itu punya budak. Jadilah kalian budaknya akhirat, jangan pernah jadi budaknya dunia. Hari ini, kata beliau, yang ada hanya amal, 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 amal. Tidak ada pertanggungjawaban. Nanti di akhirat, yang ada hanya pertanggungjawaban. Kesempatan amal sudah tidak ada. Ayo, dalam hidup ini, perbanyak amal, lalu tinggalkan perkara syubhat dan haram. Akhi, hidup ini seperti mimpi loh saudaraku. Hidup ini seperti mimpi. Orang terlena, orang tidak sadar. Sadarnya itu nanti dalam 3 tempat. Kapan sadarnya? 1, kalau udah sakaratul maut, baru sadar. Mana dalilnya? Ayo buka. Surat 63 ayat 10 dan 11. Surat 63 ayat 10 dan 11. Nikmat bener, Masya Allah. Jangan dibangunin lagi nikmat teh. Biarin aja teh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Surat 63 ayat 10 dan 11. Orang sadar itu kalau udah sakaratul maut. Apa kata Allah? Coba perhatiin. Allah bilang apa? Infakkan dong sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Betul nggak? Sebelum kematian datang. Ketika kematian datang, apa dia bilang? Ya Allah, andai kau tunda kematianku bentar lagi aja. Bahasanya kan gitu ya. Apa dia janji? Saya akan sedekah. Saya akan termasuk orang yang soleh. Itu udah kapan tuh? Udah sakaratul maut tuh. Apa jawaban Allah? Sekali-kali wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, ayat selanjutnya. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Saudaraku, dunia ini mimpi, kita nggak sadar kita nanti kalau sudah sakaratul maut, baru nyesel tuh. Itu yang pertama. Kesadaran kedua di mana nanti? Di alam kubur. Coba buka Quran, surat 23. Naik satu surat, ayat 99 sampai 100. Sudah ketemu? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat 23 ayat 99 sampai 100. Alah, sudah belum? Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka yang ingkar kepada Allah. Apa dia bilang? Irji'un, kembalikan lagi aku ke dunia ya Allah. Itu sudah ada di dalam kubur. Minta dikembaliin. Lalu dia bilang apa? Niscaya saya akan beramal soleh. Yang dulu saya tinggalkan. Baru dia sadar. Apa Allah bilang? Sekali-kali tidak. Itu cuman dalih yang mereka ucapkan. Mereka dikelilingi oleh apa? Barzah. Sampai hari dibangkitkan. Akhi, ketika sudah mulai gencet oleh tanah kubur. Ketika tulang belulangnya sudah remuk. Ketika kemudian sudah dipukul oleh malaikat dengan tongkat. Yang terbuat dari besi. Yang kalau dipukulkan kepada gunung, maka gunung akan jadi debu. Baru dia sadar. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Saya akan beramal soleh katanya. Yang dulu saya tinggalkan. Itulah hidup mimpi. Nih yang ketiga yang paling parah antum tahu. Di mana dia teriak? Di neraka. Baru nanti sudah dibakar. Diganyang api neraka. Baru dia sadar. Di mana dalilnya? Buka Quran surat 35 ayat 37. Surat Fatir. Surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Mana? Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahum yastarikhuna, mereka berteriak. Di mana? Di dalam neraka.
Apa teriakannya? Ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini, ya Allah. Maka saya akan beramal soleh berlainan dengan dulu yang saya lakukan di dunia. Apa jawaban Allah? Awalam nu'amirkum. Bukankah kami setelah memberi umur panjang, menangguhkan kesempatan pada masa yang panjang untuk berpikir. Tapi kita nggak pernah mikir, habis hidup kita di dunia ini. Hanya senang-senang. Maka apa kata Allah? Rasakanlah azab ini. Akhi, masa kita menunggu itu? Ya, hidup ini mimpi. Makanya Allah bilang gini, nih perhatiin ya, perhatiin baik-baik. Orang, kalau hidupnya itu sudah habis dengan urusan dunia, larut dengan dunia, maka nanti kita nggak kayak manusia lagi. Sudah kayak binatang. Closing ya, pada bab ini. Buka surat 7, 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Sudah ketemu? Surat 7 ayat 176. Sudah ketemu? Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Coba antum pahami. Sekiranya kami menghendaki, kami angkat derajat manusia itu dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Hidup dengan kebenaran agama pasti mulia. Tapi manusia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Nafsunya, syahwatnya dituruti terus. Maka perumpamannya seperti, tak tega bacanya itu. Seperti guguk. Disifati lagi. Apa sifatnya kata Allah? Dihalau atau tidak dihalau, dia menjulurkan lidahnya. Orang kalau sudah urusan dunia, nih larut, nafsu diikuti, nggak peduli dengan larangan. Nggak peduli. Dihajar aja. Haram apa halal? Halal aja lah. Nggak peduli. Nggak peduli. Itulah dunia. Makanya yang membuat hati itu rusak, mati, yang kedua adalah makanan syubhat dan haram. Itu lagi-lagi soal dunia. Akhi, baru 2 dari 13. Penyebab hati mati itu 13. Ini baru berapa? Baru 2. Makanya tadi dibilang, Ustadz kalau kira-kira materinya nggak selesai, selesain aja. Sore pun tak selesai saya bilang. Ini 5 kali pertemuan. Iya. Tapi memang pelan-pelan ngaji hati ya. Nah teman-teman sekalian, paling tidak yuk kita jagalah hati kita ya. Dari 2 hal ini dulu dah. Bicara yang baik saja, bicara yang bermanfaat. Bahkan bicara yang nggak ada gunanya kalau bisa ditinggal saja. Ya, ditinggal. Makanya Nabi mengatakan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya orang beriman itu dia berkata dia tinggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Bahkan Allah bilang, qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman itu. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang enggak ada gunanya. Jadi umat Islam itu hidupnya produktif, penuh makna. Hidup ini singkat, jangan sia-siakan. Ya, tapi hidup yang singkat ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Yang kedua yang membuat hati mati adalah karena makanan syubhat dan haram. Maka jauhilah ya akhi. Jangan turuti hidup ini cuma sebentar. Menuruti nafsu nggak ada habisnya ya akhi. Orang ini kalau dituruti keinginan dunianya nggak pernah kelar. La yamla'u jawfun adam illa turab. Takkan pernah habis keinginan manusia tentang duniawi sampai dagingnya dimakan cacing-cacing tanah baru selesai. Selama dia masih hidup akan terus kurang. Makanya jadilah orang yang kona. Terakhir, tolong renungkan apa yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, nikmat, bahagia, senang, tidak pernah terletak dari apa yang antum terima. Tapi nikmat, bahagia, dan senang terletak bagaimana cara kita menerimanya. Sebanyak dan sebesar apapun yang kita terima, kalau kita tidak bersyukur, tidak pernah jadi kenikmatan. Sekecil dan sesedikit apapun yang kita terima, kalau kita bersyukur akan jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat bukan ada di luar kita, tapi nikmat ada di hati kita. Kalau kita bersyukur semuanya jadi nikmat. Semoga Allah merahmati kita semua.
Kebenaran itu dari Allah, kesalahan dari saya. Tak ada pertanyaan, sudah jam 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngantuk. Karena saya memang bisanya begini, Pak. Taib, subhanaka Allahumma wa bihamdik, syadallah ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.